Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan senyawa flavonoid yang disusun oleh Vina Rudianti, Kahtan Risa Balevi, Rifaatun Milandina. Slide selanjutnya, definisi flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon dengan struktur rantai karbon C6, C3, C6, dan termasuk dalam salah satu kajian yang dapat dipelajari dalam bidang fitokimia karena bidang tersebut mempelajari segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan, termasuk buah-buahan dan sayuran. Slide selanjutnya, awal ditemukan obat flavonoid. Awalnya flavonoid berasal fenol yang terus mengalami perkembangan pesat dimulai dari struktur dari beberapa senyawa fenol telah dapat ditetapkan sejak abad ke-19 dan terutama sejak Keukel berhasil menetapkan struktur aromatik dalam perkembangan senyawa fenol yang berasal dari kombinasi antara kedua jalur biosintesa kemudian menghasilkan senyawa flavonoid. Struktur dasar flavonoid. Struktur dasar flavonoid terdiri dari karbon inti sebanyak 15 atom karbon di mana 2 cincin benzen C6 terikat pada suatu rantai propan C3 sehingga membentuk susunan seperti pada gambar yang membuat kerangka flavonoid ini dapat dibagi menjadi 3 struktur dasar, yaitu yang pertama flavonoid atau 1,3 dialil propana, 2 isoflavonoid atau 1,2 dialil propana, dan ketiga neoflavonoid atau 1,1 dialil propana. Ciri struktur flavonoid. Masing-masing jenis flavonoid mempunyai beberapa ciri struktur, antara lain pada cincin A umumnya terdiri dari struktur flavonoid yang mempunyai pola oksigenasi yang berselang-seling. 2 cincin B flavonoid mempunyai satu gugus fungsi oksigen pada posisi para atau 2 pada posisi para dan meta atau 3 pada posisi 1 di para dan 2 di meta. Sifat fisika flavonoid yaitu 1. Flavonoid terdapat zat warna yang berasal dari tumbuhan. 2. Larut dalam metanol, etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida, dimetil formamida. 3. Flavonoid bersifat stabil karena mudah terhidrolisis. Kimia flavonoid. 1. Bersifat asam dan dapat larut dalam basa. 2. Bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut nonpolar. 3. Dapat menyebabkan rusaknya susunan dan perubahan mekanisme permeabilitas dari dinding sel bakteri. Jenis-jenis flavonoid. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, di mana 2 cincin benzen C6 terikat pada suatu rantai propana C3 sehingga dapat membentuk suatu susunan C6 C3 C6. Dan susunan ini dapat menghasilkan 3 jenis struktur senyawa flavonoid, yaitu yang pertama flavonoid atau 1,3 dialil propana, 2 isoflavonoid atau 1,2 dialil propana, 3 neoflavonoid atau 1,1 dialil propana. Jenis flavonoid atau 1,3 dialil propana terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang A antosianin, B flavanol, C flavanon, D flavon, E kalkon, F auron. Isoflavon terdiri atas struktur dasar C6, C3, C6 secara alami disintesa oleh tumbuh-tumbuhan dan senyawa asam amino aromatik fenilanin atau tirosin. Isoflavon termasuk dalam bentuk flavonoid 1,2 dialil propan dan merupakan kelompok yang terbesar dalam kelompok tersebut. Jenis neoflavonoida atau 1,1 dialil propana. 1 flavonoid O-glikosida, 2 flavonoid C-glikosida, 3 flavonoid sulfat, 4 flavonoid biflavonoid. Flavonoid terdapat pada blueberry, teh hijau, coklat, sayuran, bilberry. Manfaat flavonoid: 1. Sebagai antiinflamasi, yang kedua sebagai anti tumor dan anti kanker, yang ketiga antivirus, yang keempat anti alergi, yang kelima penyakit kardiovaskuler, yang keenam anti
seperti kolesterol. Slide selanjutnya, deteksi flavonoid. Deteksi dengan metode spektroskopi. Spektroskopi merupakan suatu metode untuk mendeteksi rumus struktur dari suatu senyawa. Dasar metode spektroskopi adalah molekul pada energi level tertentu, misalnya S1 disinari dengan sinar tertentu. Yang B, deteksi dengan metode kromatografi lapisan tipis dan uap amonia. Jaringan tumbuhan dapat diuji adanya flavon dan flavonol dengan uap amonia. Warna kuning menunjukkan adanya senyawa ini. Yang C, deteksi dengan bahan kimia dan bereaksi warna. Yang pertama uji Wastadter, yang kedua uji Bate-Schmidt-Martrave, yang ketiga uji Bate-Schmidt, yang keempat uji NaOH 10%. Secara umum, sintesis flavonoid terdiri dari jalur, yaitu jalur poliketida. Ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit asetat atau malonat. 2 jalur fenilpropanoid atau biasa disebut jalur sikamat. Biosintesis flavonoid yaitu jalur pertama, jalur poliketida. Reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antara asetil-CoA dengan CO2 akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu, malonat CoA akan bereaksi dengan asetil-CoA menjadi asetoasil-CoA. Asetoasil-CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA, dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur propilpropanoid akan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan propilpropanoidnya. Seperti prosesnya dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Biosintesis flavonoid yang kedua yaitu jalur propilpropanoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat melainkan memperoleh asam sikinamat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoenol pirufat. Asam sikinamat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan merepas NH dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus bensennya. Prosesnya dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Isolasi adalah adanya perbedaan sifat fisik dan kimia dari senyawa, yaitu kecenderungan dari molekul untuk melarut dalam cairan atau kelarutan, kecenderungan molekul untuk menguap atau keasterian, kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk labus atau adsorpsi penserapan. Berikut ini adalah beberapa metode untuk melakukan isolasi atau pemisahan pada senyawa flavonoid, yaitu isolasi menggunakan metode ekstraksi, kromatografi, Charroux-Paris. Isolasi flavonoid dimulai dari dilakukan proses ekstraksi terlebih dahulu pada sampel uji, yang mana bagian dari bahan tanaman dibubuhi dengan nitrogen cair, kemudian direbus dalam air, kemudian diekstraksi dengan heksana, etil asetat, dan N-butanol berturut-turut. Sebagian larutan air tadi diisolasi untuk menghasilkan ekstrak cair. Selain ekstrak heksana, etil ekstrak asetat, dan ekstrak N-butanol, tes aktivitas antioksidan dilakukan untuk ekstrak ini. Yang ekstrak ETOAC menunjukkan sebagian besar aktivitas antioksidan seperti terlihat pada tabel 1 dalam jurnal yang dipilih kelompok kami. Oleh karena itu, kromatografi teknik high pressure liquid kromatografi atau HPLC diterapkan untuk ekstrak ETOAC. Hasil kromatogram HPLC ekstrak etil asetat menunjukkan bahwa itu terdiri dari 5 produk utama. Setelah Spadex atau LH20 200 gram disimpan dalam MEOH selama 24 jam, diisi ke dalam gelas kolom 50 cm kali 100 cm. Ekstrak EOTOJ 4 gram dilarutkan dalam MEOH 10 ml, kemudian dilakukan kromatografi kolom dengan Spadex LH20 sebagai adsorben, dielusi dengan MEOH dengan lajur alir 0,1 ml per menit. 100 fraksi masing-masing 10 ml dikumpulkan. Pecahan termasuk senyawa yang sama digabungkan dan dinamai sebagai 0-30
lemak. Analisis HPLC semi-preparatif diterapkan untuk S2, termasuk metabolit paling sekunder untuk mengisolasi flavonoid bioaktif. 20 mg sampel dilakukan DMSO 1,05 mili untuk mendapatkan larutan stok yang akan dianalisis. 200 mikroliter larutan ini diinjeksikan ke kolom HPLC, diulangi 20 waktu untuk mencapai senyawa yang cukup untuk analisis spektroskopi NMR, dan diuji antioksidan, isosakuranetin, eriodikotil, luteolin, naringenin, dan epigenin diisolasi masing-masing. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini atau presentasi kali ini yaitu pada flavonoid merupakan senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon dengan struktur rantai karbon C6, C3, C6 dan termasuk dalam salah satu kajian yang dipelajari dalam bidang fitokimia. Yang kedua, jenis dalam contoh senyawa flavonoid yaitu flavonoida atau 1,3 diaryl propana. Yang kedua, isoflavonida atau 1, diaryl propana. Yang ketiga, neoflavonoida atau 1,1 diaryl propana. Yang selanjutnya, deteksi kandungan flavonoid dapat dilakukan melalui deteksi dengan metode spektroskopi dan deteksi dengan metode kromatografi lapisan tipis dan swab pneumonia. Yang ketiga, deteksi dengan bahan kimia dan reaksi warna. Kemudian biosintesis flavonoid terjadi melalui jalur peptida, jalur propanoid. Yang selanjutnya, isolasi senyawa flavonoid dapat dilakukan dengan cara isolasi menggunakan metode ekstraksi, isolasi menggunakan metode kromatografi. Yang ketiga, isolasi menggunakan metode cross baris. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.